warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Audit Sistem kelas A. Perkenalkan, nama saya Nita Landari, Stambuk F551-19009. Saya Dian Pratama Putri, Stambuk F551-19004. Saya Andrini Salangkas, Stambuk F551-19012. Saya Nita Yulana Sakti, Stambuk F551-19003. Saya Fitra, Stambuk F551-19013. Saya Nur Salsabila Cabo, Stambuk F551-19005. Pada video kali ini, kami akan mengaudit sebuah sistem informasi, yaitu Sistem Informasi SMP Negeri 1 Palu dengan menggunakan COVID-5. Untuk lebih jelasnya, langsung saja simak video berikut. Check it out. Baik, di sini saya Nita Landari akan menjelaskan mengenai audit working paper dari Sistem Informasi SMPN 1 Palu yang diisi oleh responden Atalia Amartyarantung. Sebelumnya, kami di sini telah membuat sebuah formulir untuk para responden atau yang bertindak sebagai narasumber, di mana pada formulir ini kami telah mendapatkan 9 responden. Dan salah satunya yaitu tanggapan dari saudari Atalia. Nah, di sini narasumbernya itu Atalia Amartyarantung dengan jabatan sebagai mahasiswi sesuai dengan jawaban yang diisikan pada formulir Google Form. Lalu di sini terdapat pilihan tingkat persetujuan, yang dimana 1 itu berarti sangat tidak setuju, yang 2 itu tidak setuju, 3 itu ragu, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Lalu di sini pada nama kontrol yaitu BAI 08 Manage Knowledge kami ambil dari Enabling Process PDF yang berada pada COVID-5 yang ini. Lalu untuk subkontrolnya yaitu BAI 08.03 yaitu Organize and Contextualize Information into Knowledge kami ambil dari sini, Management Practice. Lalu untuk tujuan audit itu kami mengambilnya dari Management Practice dari BAI 08.03. Namun di sini kami terjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi tujuan audit mengetahui ketersediaan pengetahuan yang relevan, terkini, tervalidasi, dan andal untuk mendukung semua aktivitas proses dan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan pada sistem informasi SMPN 1 Palu. Lalu di sini kami mengajukan 6 pernyataan, yang dimana yang pertama itu proaktif mengkomunikasikan nilai pengetahuan untuk mendorong dan penciptaan siswa-siswa yang berkompeten, yang dimana diisi oleh narasumber Atalia ini dengan nilai 4 atau setuju. Lanjut ke pernyataan kedua yaitu menanamkan praktik manajemen pengetahuan ke dalam proses TI, seperti sistem pembelajaran online yang dilakukan di SMPN 1 Palu itu dapat mempengaruhi kecerdasan serta sikap siswa terhadap guru, dan diisi oleh responden Atalia dengan nilai 4 atau setuju. Lalu pernyataan ketiga yaitu menetapkan manajemen dan tunjukkan sikap yang tepat mengenai pengetahuan apakah siswa alumni SMPN 1 Palu memiliki kualitas yang bisa memenuhi standar untuk memasuki SMA favorit atau terbaik, dan diisi juga dengan nilai 4 atau setuju. Selanjutnya untuk pernyataan keempat yaitu menciptakan lingkungan tenaga pengajar di SMPN 1 Palu yang memiliki intelektual dalam menerapkan ilmunya kepada siswa-siswi untuk mendukung berbagai pengetahuan. Di sini responden Atalia memberikan nilai 5 atau sangat setuju. Untuk pernyataan kelima yaitu menciptakan lingkungan, alat, serta memiliki sarana dan prasarana yang mumpuni di bidang pendidikan, dan diisi oleh responden Atalia dengan nilai 5 atau sangat setuju. Dan pernyataan terakhir yaitu adanya penerapan kebersihan dan kenyamanan di dalam lingkungan sekolah SMPN 1 Palu, dan diisi oleh responden dengan nilai 4 atau setuju. Selanjutnya di sini saya akan menghitung nilai-nilai dari respon yang diberikan oleh responden yaitu Atalia, di mana yang pertama yaitu indeks kuesioner. Indeks kuesioner ini diambil dari jumlah nilai 26 ini yang merupakan total dari penilaian yang diberikan oleh Atalia, yaitu 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5 dan ditambah 4 dengan jumlah yaitu 26 dibagi dengan 6 ini merupakan jumlah pernyataan yang diajukan, sehingga dia mendapatkan hasil akhir 4,3 untuk indeks kuesioner. Untuk WP standar itu dia merupakan pilihan tertinggi yang ada pada file proses assessment model pada COVID, di mana untuk kontrol BAI 08 memiliki
WP-ID yang paling tinggi yaitu WP7, sehingga untuk WP standar di situ dia mengambil nilai 7. Lalu untuk menghitung WP aktual yaitu untuk menghitung standar ratingan dari kepuasan terhadap sistem ini, di mana kami telah melakukan observasi ke lapangan, di mana nilainya ini diambil dari file dokumen PAM COVID-5, yaitu ini. N merupakan not achieved atau belum tercapai dengan tingkat persentase 0 sampai 15% pencapaian. Untuk P yaitu partially achieved dengan nilai lebih dari 15% hingga 50% pencapaian. Untuk L yaitu largely achieved, yaitu lebih dari 50% hingga 85% pencapaian. Dan terakhir ada F yaitu fully achieved, yaitu sudah tercapai semuanya dengan nilai persentase 85% sampai 100 achievement atau pencapaian. Di sini kami menggunakan partially achieved yaitu 15 hingga 50% pencapaian, dan di sini kami mengambil WP aktual 35%. Lalu terakhir untuk menghitung maturity index yaitu dengan memasukkan nilai WP aktual yaitu 35% dibagi dengan nilai WP standar yaitu 7 dikali dengan indeks kuesioner atau 4,3. Lalu di sini kami hitung 35% dibagi menjadi 7 yaitu mendapatkan hasil persentase yaitu 5% dikali dengan 4,3 yang merupakan indeks kuesioner, sehingga dia menghasilkan nilai yaitu 21,5%. 21,5% ini kami ubah menjadi bilangan desimal yaitu 21,5 dibagi menjadi 100, yaitu yang merupakan persennya, sehingga dia mendapatkan hasil akhir dari maturity index yaitu 0,215. Oke, demikianlah penjelasan mengenai maturity index untuk responden pertama yaitu responden Atalia. Untuk responden selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baiklah. Jadi di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan tentang kuesioner yang sudah dibuat. Jadi untuk kuesioner yang kedua ini kita memiliki narasumber dari Maulana Adnan Halid dengan jabatan sebagai mahasiswa. Untuk narasumber sendiri dia merupakan alumni dari SMP 1 Palu. Nah, kemudian untuk hasil dari kuesionernya sendiri seperti ini bisa kita lihat, dan untuk perhitungan hasil dari kuesionernya di mana untuk indeks kuesionernya itu 25 dibagi 6 sama dengan 4,16. 25 ini hasil dari jumlah nilai kuesionernya ini kemudian dibagi 6. Kemudian untuk WP standarnya itu 7 sudah dijelaskan di video sebelumnya, dan sama seperti WP aktual juga di sini sudah dijelaskan di mana dia bernilai 35%. Dan untuk maturity indeksnya itu di sini WP aktual itu dibagi dengan WP standar. Jadi 35% dibagi dengan 7. Untuk perhitungannya itu kita belum hitung persennya, jadi kita bagi dulu 35 dibagi 7. Kita dapatkan nilainya itu 5%, kemudian dikalikan dengan 4,16 dari indeks kuesionernya. Kemudian didapatkan hasil 20,8%, dan kemudian agar persennya tersebut hilang, jadi kita bagi, di mana 20,8 dibagi 100, maka hasil akhirnya itu adalah 0,208. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan kuesioner yang selanjutnya, yaitu nama narasumbernya Divya Radita Amelia, yang mana jabatannya itu sebagai mahasiswi, yang mana Divya Radita Amelia merupakan alumni dari SMP Negeri 1 Palu. Nah, ini adalah hasil kuesioner yang telah diisi, yang mana mendapatkan indeks kuesionernya yaitu 4,5. 4,5 ini didapat dari 27 bahagi 6, yang mana nilai 27 itu didapat dari tingkat persetujuan yang telah diisi, dan nilai 6 ini didapat dari jumlah pernyataannya. Kemudian WP standarnya sudah dijelaskan di video sebelumnya, dan WP aktualnya juga sudah dijelaskan di video sebelumnya.
Kemudian maturity indexnya yaitu 35% bahagi 7 kali 4,5 sama dengan 5% kali 4,5 sama dengan 22,5% sama dengan 22,5% bagi 100 dan menghasilkan 0,225. Jadi maturity indexnya yaitu 0,225. Baik, ini merupakan hasil kuesioner dari saudari Nita Wulandari yang jabatannya merupakan seorang mahasiswi. Dan ini merupakan hasil dari kuesioner yang mana menghasilkan indeks kuesioner 26/6. 26 merupakan hasil dari penjumlahan tingkat persetujuan yang ada yang telah dijawab. Lalu 6 merupakan jumlah dari pernyataan yang ada. WP standar itu sudah dijelaskan di video sebelumnya, dan juga WP aktualnya itu juga sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Dan maturity index menghasilkan 35% per 7, yang 35% nya ini berasal dari WP aktual dan 7-nya berasal dari WP standar. Lalu dikali 4,3 yang merupakan hasil dari indeks kuesioner menghasilkan 5%, dan dikali 4,3 menghasilkan 2,15% sama dengan 21,5 per 100 sama dengan 0,215. Jadi hasil dari maturity index-nya yaitu 0,215. Ya, baik, yang selanjutnya di sini untuk hasil kuesionernya ada berasal dari narasumber saudari Rini Teis Octavin Sigilipu yang jabatannya adalah seorang mahasiswi. Dan untuk hasil kuesionernya di sini sudah jelas tertera untuk hasil kuesioner yang telah beliau isi. Dan untuk indeks kuesionernya, indeksnya ini 24 merupakan hasil dari jumlah persetujuan. Jadi di sini rata-rata untuk saudari siapa tadi nih? Saudari Rini menjawab 4, maka 4 ini dijumlahkan hasilnya semua adalah 24 dan dibagi 6. 6 ini merupakan jumlah dari pernyataan yang telah dibuat. Jadi di sini karena pernyataannya 6 maka dia dibagi dengan 6. Dan hasil indeks kuesionernya adalah 4. Kemudian untuk WP standarnya ini yang sudah ditetapkan yaitu 7, dan WP aktualnya itu 35%. Kemudian maturity indexnya di sini 35% dibagi 7. Jadi WP aktual dibagi dengan WP standarnya kemudian dikali 4. Nah, sama dengan 5%. 5% ini merupakan hasil dari pembagian antara WP aktual dan WP standarnya kemudian dikali dengan 4. Maka hasilnya sama dengan 20%. 20% itu diubah dalam bentuk desimal yaitu 20/100. Maka hasil akhirnya untuk maturity indexnya adalah 0,2. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kuesioner selanjutnya atau yang terakhir, yaitu dari narasumbernya yaitu Claudio Holendi Kasim, yang dimana adalah seorang mahasiswa yang Claudio ini merupakan salah satu alumni SMPN 1 Palu. Di sini telah ada nama kontrolnya BA18 Manage Knowledge, subkontrolnya juga, dan tujuan auditnya itu yaitu untuk mengetahui ketersediaan pengetahuan yang relevan, terkini, tervalidasi, dan andal untuk mendukung semua aktivitas, proses, dan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan pada sistem informasi SMP 1 Palu. Di sini kita bisa lihat pilihan dari Claudio, yaitu yang pertama di sini merupakan setuju. Di pernyataan kedua juga dia setuju. Pernyataan ketiga itu yang merupakan
SMA standar untuk memasuki SMA favorit terbaik, dia sangat setuju. Lalu selanjutnya ada setuju atau memilih angka 4, setuju. Lalu pernyataan terakhir juga dia memilih setuju. Nah, untuk perhitungan indeks kuesionernya di sini jika kita jumlah dengan semua ini hasilnya yaitu 25 dan dibagi 6, di mana 6-nya itu dari pernyataan yang kita telah lontarkan kepada yang telah kita tampilkan. Di sini hasilnya jadi 25 bagi 6 sama dengan 4,16. Lalu di sini terdapat WP standarnya yaitu 7 seperti yang sudah disebutkan sebelum-sebelumnya, yaitu dari COVID sendiri. Lalu terdapat WP aktual yaitu 35%, di mana kematangan dari sistem informasi ini yaitu masih 35%. Lalu di sini terdapat maturity index, di mana maturity index ini yaitu WP aktual dibagi 7 atau dibagi WP standar, lalu hasilnya itu 4,16. Jadi hasilnya sama dengan 5%. Lalu 5% itu dikalikan 4,16. Jadi sama dengan 20,8%. Lalu persennya kita hilangkan jadi 20,8 per 100. Jadi hasilnya 0,208. Jadi kita bisa lihat dari kuesioner ini dapat diambil maturity indeksnya yaitu 0,208. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sekian video tentang audit sistem kami. Untuk lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you.